Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga di mana-mana ikhwan akhwat berada selalu dalam lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, saya ucapkan selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama saya Salkaf, Neja dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Dan hari ini alhamdulillah ikhwan akhwat, Ustaz Husin bin Hamid Alatas sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga edisi hari ini, edisi Ulumul Quran ditemani oleh Ustaz Otong Suratman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat-sehat ya. Mudah-mudahan dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan akhwat, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mulai dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu hidayahnya, dan Allah berikan kita taufik agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jalan orang-orang yang sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ikhwan akhwat, Ustaz Husin, hari ini kita akan membahas tentang apa yang sudah kita sempat bahas di hari Minggu tentang 3 pilar keimanan. Jadi bagaimana iman itu bukan hanya sekedar percaya atau yakin, tapi ia butuh dikuatkan oleh 3 pilar. Kemarin sudah sempat dijelaskan bahwa ada ilmu, yakin, dan juga mujahadah, yakni beramal dan bersungguh-sungguh terhadap keilmuannya dan keyakinannya. Dan hari ini kita akan mungkin membahas lagi secara komprehensif bersama Ustaz Husin dan Ustaz Otong. Barangkali Ustaz Otong ingin memberikan pengantar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Maba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husain Alatas, ya, sahabat kita Ustaz Isa juga guru Rasil, serta para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulum Quran, materi-materi yang sangat luar biasa, tentunya sangat penting, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tadi ya 3 pilar ilmu, ya 3 pilar iman, yaitu ilmu, yakin, dan mujahadah, yang menjadi sebuah renungan tentunya buat kita semua, khususnya buat saya, supaya benar-benar kita memahami konsep ya hidup yang kembali kepada kitab suci Al-Quran. Pertama mungkin yang menjadi bahan renungan buat kita ya sebagai pengantar, ketika Allah akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi ini, yang pertama dibekali adalah ilmu dan iman gitu ya, tauhid akidah. Barangkali ini juga menjadi gambaran ya buat kita, khususnya para pemimpin bangsa misalkan, itu kan ketika mau menjadi pemimpin itu harus punya ilmu dulu lah gitu. Ilmunya harus dilengkapi dulu lah gitu ya. Kemudian juga yang menarik itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu.
yang diabadikan pada surah Al-Baqarah ayat 129 gitu ya. Nabi Ibrahim kalau tidak salah biasa telah membangun Ka'bah itu ya, selesai doa ini dipanjatkan supaya Allah itu mengutus seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka itu kitab suci Al-Qur'an. Gitu ya, yang akan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian setelah sekian ribu ya, mungkin sekitar 2000 tahun lebih ya. Karena dalam sejarah itu Nabi Ibrahim hidup sekitar 2166 sebelum Masehi. Nah, Rasulullah itu kan 571 ya. Itu diutus oleh Allah. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Nah, di sini tuh yang menarik pemahaman saya itu karena doa Nabi Ibrahim itu memakai kata Rabbana wab'ats rasulan minhum yatslu 'alaika. Jadi kata yatsluna ini gitu ya. Nah, ternyata kalau dari sisi literatur yatslu itu dan itu Rasulullah juga mengajarkan kepada sahabat yatslu juga gitu. Sebagaimana dijelaskan pada surah-surah lain, misalkan surah Fatir ayat 29 di situ memakai redaksi innalladzina yatsluna kitaballah, itu maksudnya. Setelah ditelusuri itu ternyata pemahamannya sangat luar biasa gitu. Oh, yatsluna itu membaca Quran secara baik dan benar, kemudian memahami isi kandungannya juga dengan baik dan benar, dan sekaligus mengamalkannya gitu. Nah, ini kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ini mungkin ya sebagai pengantar penting buat kita semua, bagaimana kita itu bisa yatsluna kitaballah. Nah, karena ada pendapat lain ketika hanya sampai warotil Qur'ana tartila ya, membaca Quran secara baik dan benar, memahami itu berhenti di situ itu problem. Kenapa? Karena nanti yang berkembang itu amar ma'ruf nyambi mungkar gitu. Amar ma'ruf nyambi mungkar gitu, tidak mau peduli gitu ya. Hal haram disikat saja tahu dalihnya. Tetapi kalau sudah mencapai yatsluna kitaballah, tidak mau yang haram-haram gitu. Pasti betul-betul mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW melalui kitab suci Al-Quran. Nah, ini juga mungkin nasihat buat kita semua ya, khususnya ya para alim ulama, para kiai ya, untuk kembali memahami, mempraktekkan yatsluna kitaballah ini. Istilahnya tidak tergoda dengan rupiah. Ya rupiah walaupun nilainya miliaran, puluhan miliar, ketika meninggal itu nggak dibawa juga. Ini kan sebuah nasihat ya, mendingan disedekahkan gitu ya, didermakan. Artinya itu lebih takut kepada Allah daripada tergoda dengan kehidupan dunia. Apalagi tadi menyangkut Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW ya, kita pun mencoba ya untuk memahami kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar ya, kemudian berusaha ya melaksanakan, mengaplikasikan isi kandungan Quran dalam kehidupan sehari-hari ya, dari berbagai macam aspeknya tentunya itu. Nah, ini mungkin sebagai pengantar ya, sebuah nasihat buat kita semua agar kita itu semuanya upayakan menuju yatsluna kitaballah. Jangan berhenti karena sudah merasa memiliki ilmu yang cukup ya. Ternyata saya pribadi ya banyak kekurangan ya, terus belajar dan pengen belajar terus ya. Kenapa? Karena betul-betul semangatnya itu ya. Jadi membangun semangat belajar itu memang sangat penting untuk menuju yatsluna kitaballah. Mungkin ini sebagai pengantar ya, tentunya akan lebih luas ya. Kita akan mendapatkan pencerahan dari guru kita ya, Al-Habib Syekh Atas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu alayka ayyuhal bashir an-nadhir. Assalamu alayka ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat pendengar radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh keluarga besar Rasil yang bersama-sama untuk berjuang mengajak kita dan umat untuk bersatu dalam Islam yang satu, yang dibawakan oleh Nabi kita, yang disampaikan dan dibawakan oleh para Nabi sebelumnya, mengajak kita semua untuk menuju Allah dan bersatu di jalannya. Begitu pula kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang bersama-sama sedang menjalani cobaan dalam hidup ini. Sebagai khalifahnya yang kelak akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang diperbuat di hadapan Allah Maliki Yaumiddin. Pada hari di mana harta dan anak seluruh milik kita tak berguna kecuali yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang benar-benar tulus, murni, berserah diri kepadanya. Ustaz Otom Surasman yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berjalan di atas jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan kita dan dengan kita Allah mengeluarkan juga umat dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Mengajak kita semua untuk berpegang pada tali Allah. Inilah merupakan bahtera keselamatan bagi kita semua. Perlunya, bahkan seharusnya kita untuk memahami betul-betul pilar-pilar keimanan yang utama. Karena kalau kita tidak memahami pilar-pilar keimanan, maka kita tidak akan memahami keimanan dengan benar. Pada saat kita tidak memahami iman dengan benar, maka kita akan kehilangan buah-buah iman. Orang tidak akan merasakan buah-buah keimanan seperti ar-raja wal khauf minallah, mengharap dan takut kepada Allah, berserah diri kepadanya, berlepas tangan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan thimarul iman, buah-buah keimanan. Al-yaqin billah atau al-ittikalu alaih, bersandar seutuhnya kepada Allah. Kemudian kepatuhan dan ketundukan dengan penuh kesadaran dan keyakinan untuk mengikuti petunjuk Allah. Semua ini tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita memahami rakaizul iman, pilar-pilar keimanan dengan benar. Yang pertama, sebagaimana pada kajian kita yang lalu, pilar iman yang pertama adalah al-ilmu. Adalah al-ilmu. Tanpa ilmu, tidak mungkin kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Karena al-jahilu bisyai'i, orang yang bodoh tidak tahu sesuatu, kaifa yu'minu bihi, bagaimana dia akan beriman padanya. Yang mengimani sesuatu adalah orang yang tahu tentang apa? Tentang sesuatu yang diimaninya. Baru pada saat itu apa? Akan mendorong dirinya untuk apa? Untuk betul-betul meyakini dan berjuang sesuai dengan apa yang diamalkan. Tapi kalau dia tidak sama sekali mengetahui, bagaimana kita akan beriman pada Allah, kekuasaannya, kebesaran dan keagungannya bila kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menerangkan kebesaran dan keagungannya, kemudian mengajak kita untuk menoleh, menyaksikan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi, termasuk ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri kita.
Sebetulnya semua itu merupakan kesaksian Allah akan kebesaran, keagungannya, akan keesaannya, juga akan kebijaksanaannya dan kasih sayangnya. Jangan jauh-jauh kita memandang alam raya dan seluruh isinya. Kalau kita melihat tubuh kita yang penuh dengan keajaiban, bagaimana organ-organ tubuh kita bekerja sama. Kalau masing-masing jalan sendiri, tidak mungkin akan apa? Akan lahir keseimbangan, keharmonian, kenikmatan seperti yang kita rasakan saat ini. Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain akan ikut merasakan. Sebagai contoh, kalau paru-paru kita tidak bekerja dengan baik, atau terinfeksi oleh bakteri, atau jantung kita katakan mengalami penyempitan, atau pompa jantungnya yang lemah, seluruh tubuh akan merasakan akibat dari apa? Dari penyakit yang ada pada jantung kita. Begitu pula apabila ginjal kita juga mengalami gangguan. Bukan hanya ginjal yang merasakan sakit, tapi seluruh tubuh juga ikut bersama-sama merasakan sakit. Begitu pula bila fungsi hati kita. Begitu pula bila pencernaan kita terganggu, subhanallah, bukan hanya pada area pencernaan, tapi yang lain juga akan ikut merasakan perasaan yang tidak nyaman. Jadi saksikan bagaimana sinergi, kerjasama, keharmonian, keseimbangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ciptakan pada diri kita. Dari sisi fisik, bagaimana dari sisi jiwani, kejiwaan, begitu pula jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan penuh keseimbangan. Ada cinta, ada benci, ada senang, ada susah. Semua disebabkan efek-efek tertentu. Lalu Allah jelaskan bagaimana kita dapat meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaannya. Bagaimana kita akan dapat menikmati cinta dalam arti yang sebenarnya. Bukan cinta dengan mengikuti hawa nafsu, hanya memberikan kepuasan sesaat, tapi cinta yang benar-benar akan menjaga, memelihara, dan menjaga kesucian kita. Alam raya dan seluruh isinya. Matahari kita bukan berdiri sendiri, tapi terkait dengan bintang-bintang yang lain yang ada pada galaksinya. Bumi kita pun terkait dengan matahari kita. Begitu pula planet-planet yang lain yang berada pada tata surya kita. Begitu pula bulan. Dia hanya akan menyinari bumi karena mendapatkan pantulan dari cahaya matahari. Lalu bagaimana jaraknya, posisinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah atur antara bumi, bulan, matahari, dan planet-planet yang lain. Allah katakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan menjumpai dalam ciptaan Allah adanya ketidakseimbangan. Farji'il basara hal tara min futur. Pandang, bukan hanya sekali, berulang kali. Beribu-ribu kali. Farji'il basar. Pandang, teliti dan renungkan. Apakah kamu jumpai cacat dalam ciptaan Allah? Malah semakin kita mendalami, meneliti, ya, akan menghasilkan betul-betul kesimpulan dan ilmu yang betul-betul menunjukkan di hadapan kita akan kebijaksanaan Allah, kebesaran, keagungannya, begitu pula keesaannya yang tak terbantahkan. Bagaimana kita memahami semua ini? Dengan ilmu. Lalu bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut? Al-Quran yang merupakan kitab yang bersumber dari ilmu Allah dan juga langsung di bawah pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan padanya ilmu yang pasti dalam arti sebenarnya. Bukan ilmu pasti dalam penilaian manusia, tapi ilmu pasti dan kepastiannya karena dia berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Manusia memahami alam dengan penelitian, dengan eksperimen, dengan pendalaman. Sekian banyak waktu berlalu, pengetahuan manusia berkembang. Yang berkembang pun tidak mencakup seluruh rahasia yang terdapat di alam. Hanya sedikit yang mereka ketahui. Tapi kalau Allah yang menciptakan alam, Allah mengetahui seluk-beluk alam raya dan seluruh isinya. Allah menciptakan manusia, Allah mengetahui seluk-beluk manusia lahir maupun batin. Maka ilmu yang datang dari Allah, ilmu yang pasti dan tidak diragukan kebenarannya. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Oleh karena itu, untuk betul-betul
membuat seorang dapat mengenali, meresapi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan ilmu. Oleh karena itu, ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW yang melantik beliau sebagai Nabi, memerintahkan kita untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi bukan hanya iqra, karena kalau hanya iqra, membaca, meneliti, mengkaji, menemukan fakta-fakta kebenaran, kalau tidak dihubungkan dengan penciptanya, seperti kebanyakan para ilmuwan. Mereka menguasai ilmu pengetahuan dalam berbagai macam bidang, ahli astronominya, biologinya, geologinya, tapi sayang mata mereka tertutup dari Allah. Mereka bisa menyaksikan keajaiban yang begitu indah, tapi mereka tidak mengenali tangan-tangan yang menciptakan tersebut. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan kita membaca, dikaitkan dengan penciptanya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan iringan nama Tuhanmu yang mencipta. Bukan hanya untuk menjadi seorang ilmuwan, bukan hanya untuk meraih gelar tertinggi, dipuja, dikagumi, dan dikenang, tapi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang akan mengantarkan kita pada pencipta kita. Yang kemudian kita ketahui bahwa dialah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang melalui ayat-ayatnya. Juga yang maha bijaksana, yang mengenal kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dia akan memberikan juga resep, solusi, bimbingan yang sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menyempurnakan kehidupan kita. Oleh karena itu dalam suratul Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, istajibu, bersungguh-sungguhlah kalian untuk menyambut seruan Tuhan kalian. Seruan yang disampaikan oleh Rasul dari Tuhan kalian. Idza da'akum lima yuhyikum. Dikala mengajak kalian kepada apa yang akan membawa kalian menuju kehidupan yang mulia dan sempurna. Hanya Allah yang mengetahui hal ini. Adapun bimbingan arahan manusia terkadang mengarahkan kita kepada hal yang baik dan positif, tapi mengabaikan aspek-aspek yang lain. Akhirnya mengakibatkan muncul efek-efek samping yang berbahaya. Kenapa? Karena hanya fokus dalam satu aspek, lupa bahwa manusia bukan hanya terdiri dari satu aspek, tapi dari berbagai macam aspek yang saling berkaitan. Jadi kalau manusia melihat alam ini hanya bumi dan matahari tanpa melihat hubungannya dengan alam raya yang begitu luas, maka hasil pemahaman dan kesimpulannya akan apa? Akan juga bersifat bersifat dangkal, parsial, yang tidak akan membuat dirinya memahami kebenaran secara komprehensif. Begitu juga apabila manusia hanya melihat manusia melalui dirinya, tidak melihat manusia sebagai makhluk sosial, maka pemahaman, sikap, dan perbuatannya akan menimbulkan ancaman bagi makhluk yang lain, kan? Kita kan manusia saling berkaitan. Betul nggak? Betul. Kita berikan contoh. Dalam satu mangkok sayur asem, berapa banyak orang yang terlibat? Satu mangkok sayur asem yang harganya paling berapa ribu rupiah? Yang menanam daun melinjonya, sawo melinjonya, yang menanam asemnya, kacang panjangnya, jagungnya, labuhnya, kalau sayur asem Betawi, talesnya, betul nggak? Kemudian cabenya, Coba lihat, berapa banyak orang yang terlibat dalam satu mangkok sayur asem. Jadi kalau dia mengklaim dia melakukan segala-galanya, satu kebohongan yang besar. Begitu juga dalam satu bungkus gado-gado berapa banyak yang terlibat. Yang menanam kacang panjangnya, togenya, kangkungnya, bayamnya menggunakan bayam, kemudian tahunya, kentangnya, betul enggak? Jeruk limonya, cabenya, gula arennya, betul enggak? Jadi kalau antum lihat dalam satu bungkus gado-gado yang harganya cuma 5.000, 10.000 rupiah, melibatkan banyak orang. Pakaian yang saya pakai, kalau saya mengklaim saya yang melakukan segala-galanya, itu kebohongan besar. Dari mulai bahan bakunya, berapa banyak yang terlibat dalam menyediakan bahan baku. Kemudian yang menjahitnya. Kemudian yang meneriska. Kan ada yang menjahit, ada yang masang kancing, ada yang meneriska, betul nggak?
hampir dikatakan kita ini tinggal memakai saja. Betul nggak? Oleh karena itu manusia kalau melihat alam dan kehidupan manusia hanya melihat melalui dirinya, maka yang akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kamu jangan hanya melihat dirimu, tapi lihatlah manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Satu hari seorang berdoa di hadapan Imam Ali alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, Allahumma aghnina anin nas, ya Allah, cukupkan aku agar tidak butuh kepada manusia. Imam Ali mengatakan, kalau kamu mengucapkan ini, berarti kamu apa? Memohon untuk segera diambil oleh Allah Ta'ala. Betul nggak? Karena Allah jadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Innallaha ja'alan nasa ba'dahum li ba'din. Allah jadikan sebagian manusia butuh kepada yang lain. Oleh karena itu Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi jangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi berdoalah dan katakanlah, Allahumma aghnina an syirari khalqik. Ya Allah, cukupkan kami agar tidak butuh kepada hamba-hambamu yang zalim dan bobrok. Hingga kita tidak punya kebutuhan ketergantungan pada siapa? Pada teman yang zalim, pada pejabat yang korup, ya, atau kepada preman-preman yang berbuat aniaya. Bisa kita membutuhkan sesuatu, kita tidak bergantung pada orang yang zalim, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan orang-orang yang saleh, yang baik, yang menolong kita mengharapkan ridha Allah, bukan untuk menekan atau memanfaatkan kita. Sebaliknya, ada waktu dia membutuhkan kita. Betul nggak? Petani yang bercocok tanam, berapa banyak manfaat yang diberikan untuk mereka-mereka yang mengkonsumsi hasil pertaniannya. Petani-petani beras, begitu yang menanam sayur mayur, yang menanam buah, berapa banyak orang yang mengambil manfaat. Buahnya ditanam di Purbalingga, yang menikmati bukan hanya di Jakarta, terkadang sampai ke Saudi Arabia, sampai ke Eropa. Betul nggak? Begitu juga produk-produk yang berasal dari Cina, yang berasal dari Amerika, yang berasal dari berbagai macam belahan dunia sampai kepada kita. Ini bagaimana manusia menyombongkan diri. Kemudian para petani bukan menanam dan menumbuhkan. Mereka hanya menanam, sedangkan yang menumbuhkan adalah Allah. Yang menyediakan berbagai macam buah-buahan, sayur-mayuran, menumbuhkannya Allah. Sedangkan usaha petani menanam. Tapi petani juga membutuhkan pakaian. Membutuhkan juga bahan-bahan bangunan. Membutuhkan besi. Bagaimana keterkaitan satu dengan lain? Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melihat manusia ini sebagai keluarga besar yang saling membutuhkan. Yang sedang menjalani ujian sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang kelak akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat, maka mari bersama-sama kita bekerja sama, nata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la nata'awanu 'alal itsmi. Nah, bagaimana kita memahami semua ini tanpa ilmu? Mustahil enggak? Mustahil. Ada ayat dalam Al-Quran yang amat menarik sebelum kita membaca surat Al-A'raf kembali. Dalam surah Fatir ayat 27. Bagaimana Allah mendidik bangsa Arab yang pada saat itu masih berada dalam kehidupan jahiliyah. Sebagian besar mereka berada dalam kehidupan jahiliyah. Bagaimana Allah mendidik mereka untuk menjadi orang yang cerdas, berpikir dan berilmu, bukan menjadi manusia-manusia yang bertaklid buta dan membeo. Ini yang dididik oleh Allah bukan orang-orang yang terpelajar di perguruan tinggi atau yang tamat dari SMA. Orang yang tidak pernah mengecap pendidikan sebelumnya. Pendidikan Allah mencerahkan, kemudian membersihkan jiwa mereka dan mengangkat mereka untuk menjadi manusia-manusia yang benar-benar mulia. Mereka lahir kembali, bukan dari rahim ibu mereka. Mereka lahir dari rahim jahiliyah menjadi manusia-manusia yang beradab, yang berakal dengan pendidikan Allah. Kita rasakan nggak hal ini pada saat-saat ini? Umat Islam yang mempelajari Islam, kira-kira keadaan mereka sama tidak dengan pengalaman orang-orang yang mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung? Ternyata kita temukan keadaan umat Islam amat mengenaskan. Mereka menjauh dari ilmu, mereka menjauh dari Al-Quran. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang hanya pandai bertaklid secara membuta.
Padahal Allah mengajak kita untuk merenungkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Padahal Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, kita akan bacakan beberapa ayat dari surah Fatir, dimulai dari ayat 27. Kita tahu bahwa surah Fatir merupakan surah yang diturunkan di kota suci Mekah. Artinya, ayat-ayat yang diturunkan dalam rangka mendidik masyarakat jahiliyah untuk keluar dari kejahiliyahan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Apa kamu tidak melihat? Apa kamu tidak melihat? Bahwasanya Allah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Coba kalian renungkan. Dari butiran-butiran air hujan yang sama, kami keluarkan buah-buahan yang beraneka warna, beraneka rupa, beraneka rasa. Padahal berasal dari butiran air hujan yang sama. Ditanam juga pada apa? Pada tanah yang sama, yang berdekatan. Kita saksikan pohon durian, pohon cempedak, pohon nangka. Kemudian pohon apa? Pohon timbul. Tahu buah timbul nggak? Yang mirip dengan nangka yang kecil. Iya. Yang biasa digunakan untuk sayur. Saksikan coba. Buah-buahan yang mirip. Pohon-pohonnya ditanam secara berdekatan. Di area tanah yang sama. Disirami oleh butiran air hujan yang sama. Ternyata setiap pohon tidak pernah keliru mengeluarkan buahnya. Tidak pernah durian mengeluarkan nangka. Pohon nangka mengeluarkan durian. Atau pohon cempedak mengeluarkan timbul atau nangka. Masing-masing. Subhanallah. Walaupun bertetangga. Disirami oleh air yang sama. Tapi ternyata melahirkan buah-buahnya sebagaimana yang ditetapkan Allah. Ini menunjukkan ada yang mengatur apa tidak? Ada yang mengatur dan aturannya begitu sempurna. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, satu pohon mangga batangnya. Kemudian mereka lekatkan ranting pohon mangga daging yang banyak buahnya. Lalu mereka letakkan pada dahannya ada ranting rambutan. Ranting mangga harum manis. Satu lagi, ranting mangga Indramayu. Satu lagi mangga gedong yang bulat-bulat. Subhanallah. Dari ranting Indramayu keluar Indramayu. Padahal dahan di bawahnya. Dahan ya, yang asalnya melahirkan buah-buah mangga daging yang banyak buahnya, tapi rasanya agak berbeda. Ranting Indramayu mengeluarkan Indramayu, ranting harum manis mengeluarkan harum manis. Tapi kalau ranting tersebut dipotong, dikembalikan ke asalnya, maka yang akan keluar mangga yang berasal dari mana? Padahal akarnya sama, batangnya sama, melekat pada batang yang sama. Kalau tidak ada yang mengatur, tidak mungkin semua itu akan terjadi. Jadi apa kamu tidak melihat bagaimana Allah menurunkan apa? Butiran-butiran air hujan. Lalu kami keluarkan dengan butiran-butiran air hujan tersebut buah-buahan yang beraneka warna, rasa, rupa. Bahkan subhanallah pada satu renceng kita jumpai apa? Buah-buahnya yang berwarna merah, yang kuning, hijau berbeda rasanya. Bentuknya juga tidak sama. Semua betul-betul berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa minal jibali judadun bidun wa hubrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Dan gunung-gunung yang terdapat di permukaan bumi. Ternyata terdapat batuan-batuan, baik itu granit, marmer yang bergaris-garis putih. Ada yang bergaris-garis merah. Ya. Kemudian mukhtalifun alwanuha yang bermacam-macam warnanya. Yang bergaris-garis merah bermacam-macam juga. Yang corak merah itu, ya, kita jumpai ada Laconte yang dari Spanyol, ya. Ada juga Chitras yang berasal dari mana? Ada marmer-marmer kita yang memiliki corak-corak berwarna merah. Kemudian wa gharabibu sud, ada pula yang berwarna hitam pekat. Ada yang dengan bintik-bintik emas, seperti granit-granit yang kita lihat.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, menciptakan gunung-gunung tersebut dengan apa? Dengan simpanan-simpanan dan cadangan-cadangan batu-batu alam yang beraneka warna. Kita saksikan di saat kita masuk ke bangunan-bangunan yang megah. Terkadang sebahagian marmernya dari Italia, sebahagian dari Spanyol, sebahagian lagi dari Indonesia. Kita saksikan bagaimana keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Demikian pula dari manusia. Hewan-hewan yang melata di muka bumi. Hewan-hewan ternak juga beraneka warna. Subhanallah, bukan hanya dari jenis yang berbeda, dari satu jenis, kambing. Kita jumpai baik bentuknya, rupanya, betul tidak? Kemudian dombanya juga berbeda-beda. Bahkan kalau kita menyaksikan domba yang terdapat di negeri kita dengan domba yang terdapat di sebahagian negara, kita saksikan perbedaannya. Begitu pula kambing-kambingnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini dengan karya seni yang amat menakjubkan, dan semuanya kembali manfaatnya bukan untuk Allah tapi untuk umat manusia. Nah, setelah itu perhatikan coba penutupnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Penutup dari ayat ini, itu ayat 28. Setelah Allah menjelaskan tentang keajaiban ciptaannya. Yang ada pada apa? Yang ada pada tumbuh-tumbuhan, alam biologi tumbuhan, kemudian yang ada pada alam biologi hewan, begitu juga alam geologinya. Bumi yang sama, tapi dengan kandungan yang berbeda-beda. Dan semuanya betul-betul bukan berjalan sendiri-sendiri, tapi dalam satu kesatuan yang amat indah. Daratan dan lautannya. Kemudian makhluk-makhluk di lautannya, semua diciptakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah, hormat padanya, hanya orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, tanpa ilmu, buah dari keimanan tidak akan muncul. Seperti rasa hormat kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, harap kepada Allah, takut kepada Allah. Ini buah-buah dari iman. Tapi tanpa ilmu, bagaimana kita akan mencintai yang tidak kita ketahui? Bagaimana kita akan hormat, takut kepada sosok yang tidak kita kenal dan ketahui? Tapi begitu mengenal kebesarannya, keagungannya, dan ayat Al-Quran membimbing kita ke sana dengan ayat-ayat kauniyah yang di langit, di bumi, termasuk ketika berbicara tentang manusia. Ketika berbicara mengenai tumbuh-tumbuhan, semua itu sebetulnya merupakan kesaksian Allah Subhanahu wa taala akan keesaannya. Maka Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, tiada ilah selain dari Allah. Kesaksiannya dibuktikan oleh seluruh ciptaannya di langit maupun di bumi. Wal malaikatu wa ulul ilm. Demikian pula para malaikat ikut bersaksi, demikian pula orang yang berilmu. Lihat, orang yang berilmu yang akan menyaksikan sebagaimana kesaksian malaikat dan kesaksian Allah. Orang berilmu menyadari kalau ada Tuhan, pencipta, pengatur di bumi selain dari Allah atau bersama Allah, langit bumi akan hancur. Betul tidak? Jadi yang bersaksi bersama malaikat dan Allah bahwa tiada Tuhan selain dari Allah adalah yang berilmu. Tapi anehnya Ustaz, yang tidak mempercayai Tuhan malah karangan saintifik. Kenapa Ustaz? Mereka seperti yang tadi kita bilang, membaca, meneliti, mengkaji, tapi mereka lengah dari Allah. Karena apa? Karena mereka meneliti, mengkaji hanya untuk memuaskan apa? Memuaskan apa? Keinginan mereka, hasrat mereka, tapi mereka sama sekali apa? Tidak mengingat yang menganugerahkan mereka semua. Kalau ada sekian banyak tamu yang diundang ke acara yang megah, katakanlah umpamanya, ente datang ke Saudi Arabia untuk melakukan ibadah umrah atau haji, bukan bersama rombongan, baik haji pemerintah maupun haji VIP swasta. Sampai di sana ada darmawan yang siap menyambut.
ente bersama keluarga semua disambut, dijamu, kemudian disediakan transportasi menuju haram di tempat yang layak dengan jamuan yang mewah selama keberadaan di sana. Nah, pada saat itu kira-kira mereka yang menikmati jamuan akan bertanya-tanya nggak siapa yang melakukan semuanya? Akan muncul nggak orang yang hatinya mulia? Di saat menerima kebaikan dia akan kenal pada orang yang berbuat kebaikan. Tapi ada sebahagian orang dia nikmati dengan puas, dia bersenang-senang, acuh tak acuh. Tidak sama sekali apa? Berpikir untuk berterima kasih kepada apa? Yang melakukan semua itu. Betul enggak? Nah, mereka yang berhati mulia, begitu mendapatkan kebaikan, mereka akan betul-betul apa? Terpanggil untuk mengenal siapa yang berbuat kebaikan dan mengucapkan terima kasih dan syukurnya. Jadi berapa banyak manusia di muka bumi diberikan berbagai macam kenikmatan, dia hanya menikmati semua itu, memuaskan hawa nafsunya, keserakahan, kerakusannya. Begitu pula apa? Hasrat untuk menyingkap berbagai macam penemuan di muka bumi ini, tapi tidak pernah sama sekali hatinya terusik untuk mengenal siapa yang melakukan semua ini. Nah, orang-orang yang lalai seperti ini, orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi jangan salahkan Allah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabaikan mereka. Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Begitu nafsunya dijadikan sebagai Tuhan atau dipertuhan, mungkin nggak dia berpikir untuk mengenali Allah? Akhirnya apa akibatnya? Wa khatama ala qalbi. Allah Subhanahu wa taala menyegel hatinya, kalbunya. Kemudian wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah Subhanahu wa taala letakkan di hadapan matanya tabir. Tabir dan segel yang menutupi hatinya bersumber dari nafsunya. Begitu orang hanya berpikir untuk kepuasan hawa nafsunya, dia tidak akan berpikir tentang Allah. Ya fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan dia tersesat bukan dalam kebodohan, dalam pengetahuan. Tapi karena lalainya, cueknya, dan hidupnya untuk hawa nafsunya, dia enggan untuk berpikir tentang Allah. Malah kalau diingatkan tentang Allah, terkadang dia mengolok-olok dan meledek. Jadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan tuntunan Allah, orang-orang yang berhati mulia, lurus, ya. Orang-orang yang betul-betul mencintai kebenaran, orang-orang yang tidak mempertuhan hawa nafsunya. Kalau orang mempertuhan hawa nafsunya, biar ulama yang berjubah hafid Quran, orang semacam ini tidak akan selamat dari tipu daya syaitan. Nah, kita lanjutkan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah mereka yang berilmu. Orang yang meresapi kebesaran keagungan Allah, jiwanya akan penuh rasa hormat, rasa takut, tapi takut yang tidak menjauhkan diri dari Allah, malah takut yang mendekatkan dirinya kepada Allah seperti seorang anak yang yang takut kehilangan rasa cinta orang tuanya, maka dia berusaha untuk merapat mendekat ke sisi orang tuanya. Bukan takut seperti menghadapi api, menghadapi harimau yang menakutkan, atau menghadapi ular dan ancamannya, tapi takut kepada Allah, takut yang mendekatkan dirinya. Hingga dia menjaga agar dirinya tidak melakukan perbuatan yang membuat Allah jauh daripadanya. Jadi takut yang positif. Begitu juga akan mendorong dirinya untuk berharap pada Allah, karena Allah satu-satunya tempat harapan. Juga akan apa? Akan membuat dirinya berserah diri kepadanya, akan membuat dirinya bergegas-gegas untuk memenuhi panggilan Allah. Ini merupakan buah dari iman. Nah, setelah Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, lalu Allah lanjutkan dengan ayat yang tadi Ustaz Otong bacakan. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah tunjukkan kita kepada wasilah ilmu yang tidak meragukan sedikit pun, yang akan mencerahkan kita, yang akan mengangkat martabat kita, yang akan memuliakan kita, yang akan membebaskan kita dari segala macam bentuk penjajahan, dan pada saat itu
akan mengantarkan kita kepada Allah Rabbul Alamin, yang tidak butuh kepada kita, tapi kita butuh kepada Allah bimbingan dan tuntunannya. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang membaca mempelajari kitab Allah. Bukan membaca mempelajarinya hanya untuk ilmu, tidak. Untuk kebanggaan, sama sekali tidak. Karena tala yatlu, seperti yang Ustaz Otto tadi katakan, di samping membaca mempelajari, ya, tapi juga apa? Mengajak dia untuk memahami tuntunan dan bimbingannya. Kemudian mengikutinya. Beda antara tala yatlu dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u adalah mengumpulkan huruf dan kalimat dalam suara, maksudnya bacaan. Kalau kata bayak tubuh mengumpulkan huruf dan kalimat dalam bentuk tulisan. Sedangkan tala yatlu, ya, membaca, mempelajarinya, dan mengikuti petunjuk dan bimbingannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dengan cahayanya, ya. Kemudian apa? Bulan yang mengiringinya, mengikutinya. Karena cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Perhatikan. Orang-orang yang kami apa? Anugerahkan Alkitab. Berarti Alkitab dalam bentuk tulisan sudah ada pada masa Rasul. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka pelajari, fahami, kemudian mereka ikuti petunjuknya dengan sebenar-benarnya. Mereka lah orang yang beriman. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang ingkar, walaupun faham isinya tapi mengingkari petunjuknya, maka mereka orang yang merugi. Allah sedikit pun tidak akan dirugikan. Jadi kita lihat bagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita ketika Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran, menerangkannya kepada kita agar kita fahami dan kita ikuti, bukan hanya sekedar kita baca dan kita hafal. Mereka-mereka yang mempelajari kitab Allah, kemudian memahaminya, mengikuti petunjuknya, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, menjalin hubungan yang begitu hangat mesra bersama Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka selalu bersandar pada Allah, mengikuti petunjuknya, berharap padanya, hormat pada kebesaran dan keagungan. Jadi aqamus shalah bukan hanya sekedar salat kemudian selesai, tapi menjalin, mendirikan hubungan yang benar-benar mesra hangat bersama Allah, di mana kecintaannya, kerinduannya, harap dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga membuat dia terbebas dari segala macam bentuk penjajahan. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka juga menginfakkan sebahagian yang kami anugerahkan bagi mereka. Membagikan nikmat yang Allah berikan kepadanya kepada sesama saudara mereka sebagai ungkapan syukur dan juga kecintaan kepada sesama manusia yang amat indah. Tidak bersikap egois, rakus, serakah, tapi di saat dia melakukan perbuatan baik mulia dengan berbagi, dia lakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah sebagai ungkapan syukurnya kepadanya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menginfakkan sebahagian yang kami berikan kepada mereka. Apa? Janji yang Allah berikan buat mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan selalu mengharapkan perdagangan yang tidak mungkin akan bangkrut, rusak selama-lamanya. Baik perdagangan dunianya maupun perdagangan akhirat. Orang yang melakukan tiga hal ini tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, akan mengalami kerugian. Itu dijamin oleh Allah. Dan Allah gunakan kata lan yang artinya sekali-kali, selama-lamanya tidak akan mungkin pernah mengalami kebangkrutan. Liwafiyahum ujurahum. Allah akan lunasi bayaran mereka. Wa yazidahum min fadlih. Allah akan tambahkan lagi dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguh dia maha pengampun. Dosa-dosa yang lampau Allah maklumi, Allah hapuskan. Syakur. Sedikit kebaikan ternyata dibalas oleh Allah Asy-Syakur dengan balasan-balasan yang berlimpah. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, bagaimana hubungan antara iman dan ilmu itu hubungan yang amat erat. Tapi bukan hanya sekedar wawasan dan ilmu, tapi ilmu yang kita ikuti. Yang kita apa? Yang kita ikuti, ya, sesuai dengan apa yang kita ketahuan, melahirkan keyakinan dalam hati kita. Melahirkan apa? Keyakinan dalam hati kita, kemudian mendorong kita untuk melakukan mujahadah,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami, bukan kami hanya akan tunjukkan satu jalan, akan tunjukkan jalan-jalan kebajikan, jalan-jalan keluar dari berbagai macam arah, hingga dia merasakan kehidupan dia luas dan mudah. Nah, kalau kita kembali kepada suratul Alaq sebelum kita tutup, Allah berfirman, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi membaca jangan terputus dari Allah. Karena ilmu yang kamu pelajari di saat terputus dari Allah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Kullu amrin dhi balin lam yubda fihi bismillah. Setiap perkara urusan yang tidak sama sekali dikaitkan dengan nama Allah, fahuwa abtar, dia akan terputus. Akhirnya dia hanya bergantung pada usahanya, tidak terhubung dengan Allah. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan iringan nama Tuhan yang mencipta. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dalam salah satu fase ciptaannya, diciptakan dari alaq. Itu apa? Zigot yang melekat pada dinding rahim, yang begitu lemah di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan hal ini, ya, atau hakikat ini pada masa-masa bangsa Arab masih hidup dalam kejahiliahan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ustadz yang mengajak masyarakatnya untuk mendengarkan humor, tawa, lawak yang tidak mendidik. Akhirnya membuat kalau mereka diberikan pencerahan, mengantuk. Kenapa? Sudah terbiasa dengan apa? Dengan hal-hal yang instan. Tapi kalau Allah tidak, menyampaikan hakikat yang besar. Khalaqal insana min alaq, Iqra. Bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi apa? Allama bil qalam. Melalui pena Allah mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermacam-macam bagi manusia. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi sayang, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia ternyata mulai bersikap congkak melampaui batas begitu dia merasa dirinya cukup, kaya dan kuat. Semua dari kesombongan. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Islam betul-betul memerintahkan kepada apa? Nabinya, umatnya untuk apa? Menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan langsung mengajarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang benar-benar amat dibutuhkan manusia. Agar menyempurnakan mereka sebagaimana kakek dan nenek kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan ilmu hingga memerintahkan malaikat untuk sujud di hadapannya. Yaitu Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu dalam suratul Rahman Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang langsung turun tangan mengajarkan Al-Quran. Ini ilmu bukan berasal dari manusia, bukan dari ulama, bukan dari seorang mujtahid, bukan pula dari nabi. Bahkan Allah cerahkan nabinya dengan apa yang Allah turunkan dalam kitab. Maka ini merupakan ilmu yang paling utama. Ar-Rahman, Allamal Quran, yang turun tangan mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia pula yang menciptakan manusia. Dia mengetahui mana yang baik bagi manusia dan mana yang buruk. Maka bimbingan tuntunannya betul-betul mengarahkan manusia menuju kemuliaan hidup. Kemudian Allamahul bayan, dia juga yang mengajarkan manusia, menganugerahkan mereka kecerdasan. Kecerdasan hingga menjadi manusia-manusia yang benar-benar betul-betul dapat menyatu bersama seluruh alam di hadapan kebesaran dan keagungan penciptanya, menjalankan amanat tugas dengan sebaik-baiknya hingga terbebas dari segala macam bentuk penjajahan. Tapi dia menjadi manusia merdeka. Merdeka bukan berarti dapat melakukan apa yang diinginkan hawa nafsunya dengan bebas, tapi merdeka dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz dan Ustaz Tatang atas penjabarannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat semua. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Qur'an sehingga kita bisa berjalan di atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Isa Alkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.